Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan wilayah lautan yang sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai transportasi laut, seperti kapal barang, kapal penumpang, kapal feri, dan masih banyak transportasi laut lainnya. Namun, banyak sekali kasus kecelakaan di laut yang memakan banyak korban. Tim pencarian korban kapal karam di perairan Kalimantan Barat terus dilakukan. Informasi yang didapat di lapangan cuaca buruk. Sebuah kapal nelayan yang terlibat pencarian nyaris tenggelam dihantam gelombang tinggi. Om Swastiastu, Namo Titi Fratelli. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Ayu Maheswariatnyana. Dan saya Indina Kamilia. Halo guys, Namo Titi Fratelli. Sekarang aku lagi di SMA Negeri 2 Denpasar. Ini UKS SMA Negeri 2 Denpasar. Dina, lagi apa? Lagi lihat ini nih, lihat deh. Serem banget gak sih? Iya, serem banget. Mana banyak lagi kasusnya? Iya tuh dah, mana kasusnya deket-deket lagi. Jadi gak berani naik kapal? Kok gitu? Gara-gara abis ngeliat berita ini? Iya. Sorry, kita gak perlu parno gara-gara abis ngeliat berita ini. Justru kalau kita udah tahu, kita harusnya bisa dong belajar gimana cara nanganinnya. Terus apa aja yang perlu kita sediain kalau misalnya kita berada di posisi ini. Iya juga ya. Nah yuk sekarang lihat nih, supaya kita tahu terus kita nggak takut lagi deh. Oke. Cara yang paling umum untuk kita para remaja jika terjadi kapal tenggelam yaitu belajar, seperti mencari tahu letak alat penyelamatan, yaitu yang pertama ada skoci penyelamat, yang berguna untuk menyelamatkan sekian banyak orang dalam keadaan bahaya. Skoci berupa perahu kecil yang berada di kanan dan kiri kapal, atau tepatnya di dek skoci. Skoci ada 3 macam, yaitu perahu bermotor, rakit penolong kembung, dan skoci luncur. Kedua ada pelampung penolong bentuk cincin. Gunanya untuk mengapungkan orang di atas air dan berbentuk seperti ban mobil. Pelampung ini akan dilempar ke laut apabila ada satu orang penumpang yang jatuh ke laut. Pelampung ini harus mempunyai warna yang mencolok agar mudah dikenali. Yang ketiga ada jaket penolong. Jaket penolong berbentuk seperti pakaian. Jaket penolong ini dimanfaatkan penumpang untuk mengapung di laut saat terjadi kondisi darurat. Jaket penolong juga harus mempunyai warna yang mencolok supaya mudah dilihat. Yang keempat ada rakit penolong tiup. Rakit penolong terdiri dari 2 tipe. Pertama adalah rakit kaku dan yang kedua adalah rakit tiup. Tipe yang kedua ini dipakai jikalau tidak berhasil menurunkan skoci. Rakit penolong harus dilengkapi dengan penutup yang berfungsi untuk melindungi penumpang. Penggunaannya dengan cara dilemparkan ke laut, kemudian ditarik talinya. Sesudah tali ditarik, rakit akan secara otomatis menggembung. Lompat dari kapal. Jika harus melompat dari kapal, pastikan tetap memakai sepatu. Lompatlah di bagian depan atau tengah kapal. Sebelum melompat, pastikan tidak mendarat di atas orang atau benda lain. Untuk posisi melompat yang sebaiknya dilakukan adalah letakkan salah satu lengan pada perut, lalu genggam siku yang satunya. Gunakan tangan yang lain untuk menutupi hidung. Lompatlah sejauh mungkin. Saat jatuh, silangkan kaki dan cobalah masuk ke air dengan telapak kaki lebih dulu. Belajar cara-cara berenang. Kita harus mengetahui bagaimana cara berenang saat berada di laut, yaitu menghindari gelombang yang tinggi dan berenang ke arah gelombang yang lebih rendah dengan berenang secara diagonal. Menjauh dari kapal. Kapal besar cenderung menciptakan efek menyedot dan menghisap semua yang tenggelam. Akibatnya, semakin besar kapal, kita harus menyingkir dari kapal saat kapal itu tenggelam. Hal ini penting karena kapal besar bisa menyedot kita meskipun memakai pelampung penyelamat. Jika Anda tidak pandai berenang, tetap tenang, berjalanlah di dalam air dan pelan-pelan menjauh dari kapal tenggelam. Pastikan tubuh rileks dan tenang agar terhindar dari kram. Hindari hipotermia. Paparan terhadap air dingin akan menurunkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh terlalu rendah, tubuh akhirnya akan mati rasa dan berisiko fatal. Beberapa hal ini bisa dilakukan untuk mencegah hipotermia. Yang pertama, jika Anda berada di permukaan air dengan alat pelampung dan bukan di atas rakit, rapatkanlah lutut Anda ke dada.
Hal ini akan membantu menjaga panas tubuh. Yang kedua, jika Anda bersama orang lain di permukaan air atau di atas rakit, tetaplah bersama-sama dan saling berpelukan. Yang ketiga, tetaplah berpakaian. Meskipun basah kuyup, pakaian membantu menjaga suhu tubuh Anda. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan kalau sekarang itu kita harus selalu waspada dan hati-hati. Makanya teman-teman ingat ya buat pelajarin apa yang udah kita barusan bilang, supaya kita semua tidak menjadi korban dari bencana itu. Makanya, kalian belajarlah dari hal-hal yang menurut kalian tidak penting, seperti belajar cara menyelamatkan diri dari kapal yang akan tenggelam. Karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jika kita mengalaminya, kita bisa tahu cara menyelamatkan diri dengan benar, dan kita bisa membantu banyak orang untuk belajar cara menyelamatkan diri dari bencana tersebut. Sekian dulu dari video kita ya. Semoga semua bermanfaat bagi kalian. Om Santi 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 Om. Siamo tutti fratelli.